Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang selalu nonton channel ini, saya doakan lebih. Semoga kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di sini saya akan membandingkan kedua smartphone di rentan harga 4 jutaan, yaitu Infinix Zero X Pro dengan Realme GT Master. Di video ini nanti terlihat perbandingan antara spesifikasi performa dari Infinix Zero X Pro dengan Realme GT Master. Oke, langsung aja kita bandingkan. Check it out! Pertama kita akan bahas tentang desain serta dimensi dari kedua smartphone ya. Desain pada bodi belakang GT Master ini terbilang unik. Yang unik bukan hanya dari desainnya, tapi secara tampilan permukaannya dibuat timbul menggunakan material kulit vegan pertama di industri. Selain menarik dilihat, menjadikannya bebas sidik jari serta menambah grip agar tidak licin di tangan. Ketebalannya hanya 9 mm dengan bobot kisaran 178 gram. Oke, sekarang kita beralih ke Infinix Zero X Pro. Infinix Zero X Pro tampil menggunakan material kaca depan dan belakang. Bagian sampingnya memang masih terasa seperti plastik, namun bukan menjadi masalah. Setidaknya meski dimensinya tergolong besar, bobotnya cukup terjaga di 193 gram. Dan untuk ketebalan dari perangkat ini hanya 7,8 mm. Hanya modul kameranya yang rada tebal. Namun apabila kita bandingkan, ditempel seperti ini terlihat ya, Infinix Zero X Pro lebih tebal dibanding Realme GT Master. Untuk ketebalan memang Realme GT Master lebih tebal dibanding Infinix Zero X Pro. Kita beralih ke bagian layar. Secara tampilan, layar Realme GT Master Edition tergolong mirip dengan seri smartphone premium Realme lainnya. Dengan dimensi 6,45 inch, layar ini sangat memanjakan mata. Untuk resolusi layarnya sudah mencapai Full HD Plus dengan refresh rate yang kini bisa mencapai maksimum di angka 120 Hz. Di bagian panelnya menggunakan panel Super AMOLED yang tergolong baik, menggunakan standar DCI-P3 yang akurat. Memiliki kecerahan maksimum hingga 1000 nit dan tingkat responnya sangat tinggi karena sudah mendukung 360 Hz touch sampling rate. Untuk Infinix Zero X Pro juga unggul dalam tampilan layar. Selain memiliki dimensi yang luas mencapai 6,67 inch, panel yang digunakan juga sudah AMOLED. Memiliki resolusi Full HD Plus dengan tingkat kecerahan maksimum hingga 700 nits. Masih kalah dengan Realme ya, sudah mencapai 1000 nits. Kita buktikan, di antara kedua smartphone ini manakah tingkat kecerahan yang paling tinggi. Dari pengujian di bawah ini terlihat perbedaan jenis layarnya. Infinix Zero X Pro menggunakan layar AMOLED sedangkan Realme GT Master menggunakan Super AMOLED. Jadi tingkat kecerahan yang ditimbulkan juga jauh lebih berbeda. Kedua smartphone telah mendukung refresh rate yang mencapai 120 Hz. Dikarenakan kedua smartphone telah mendukung refresh rate yang tinggi yaitu mencapai 120 Hz, membuat konten yang ditampilkan bisa bergerak sangat halus saat digulirkan. Pada bagian layar ini juga kedua smartphone memiliki kamera selfie yang berbentuk punshole. Untuk besaran kamera selfie-nya sama-sama terbilang kecil, sehingga tidak mengganggu apabila kita gunakan perangkat ini untuk menonton video-video atau konten-konten. Berdasarkan video di bawah ini, menurut saya Realme GT Master lebih unggul pada kualitas layarnya, lebih detail dan ketajaman warnanya juga lebih bagus. Beralih ke bagian spesifikasi yang di bawah, Realme GT Master menggunakan operasional Android yaitu Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 778G. Selain sudah efisien daya berkat fabrikasi 6 nanometer, CPU-nya juga sudah pakai arsitektur octa-core Kryo 670 dengan inti terbaik pakai Cortex A78 hingga 2,4 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 642L, di mana L bisa diterjemahkan sebagai lower clock speed. Lantas bagaimana dengan performanya? Baik untuk multitasking maupun bermain game, Realme GT Master Edition dapat melibasnya dengan nyaman.
Meski kapasitas RAM-nya tertulis 8GB, kamu bisa meningkatkan lewat teknologi Dynamic RAM Expansion dengan mengambil memori yang tidak terpakai dari penyimpanan internal. Infinix Zero X Pro menjalankan operasional Android 11 dibungkus dengan XOS 7.6. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G95 dan masih terlihat oke untuk penggunaan masa kini. Pada CPU-nya menggunakan octa-core Cortex A76 dan octa-core Cortex A55. Lalu pada pengolahan grafisnya menggunakan GPU Mali G76 MC4. Memiliki RAM 8GB serta internal memori 256GB. Sayangnya smartphone ini belum mendukung opsi virtual RAM, yaitu untuk memperluas kapasitas RAM bawaan. XOS 7.6 yang berbasis Android 11 ternyata memiliki fitur yang berlimpah. Lanjut, saya mengadu performanya dalam menyelesaikan proses booting kedua smartphone ini. Siapakah yang lebih cepat menyelesaikan proses bootingnya? Oke, dan hasilnya dalam menyelesaikan proses booting kedua smartphone ini, baik itu Realme maupun Infinix menyelesaikan di waktu 13 detik. Kemudian saya membuka aplikasi yang sama pada kedua smartphone. Yang manakah dari kedua smartphone ini membuka aplikasi lebih cepat? Bisa disimpulkan apabila kedua smartphone membuka aplikasi-aplikasi yang ringan, kedua smartphone memiliki kecepatan yang sama. Dan jika kedua smartphone membuka aplikasi yang berat seperti game Genshin Impact, ternyata Realme GT Master Edition lebih cepat dalam membuka aplikasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan pengujian metode sintetis menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Pada pengujian metode sintetis ini, Realme GT Master Edition lebih unggul untuk raihan skornya, yaitu mendapatkan skor 500 ribuan, sedangkan Infinix Zero X Pro hanya mendapatkan skor 300 ribuan. Oke, kita lanjutkan uji performa speaker atau audionya. Kedua smartphone sama-sama belum mendukung setup stereo speaker. Namun kedua smartphone sama-sama menghasilkan suara yang nyaring dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audionya.
Lanjut kita bahas perbandingan kamera dan kualitas kamera dan video dari kedua smartphone ini. Infinix Zero X Pro menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 108 megapiksel bukan 1.8, telah mendukung fitur dual pixel PDAF serta OIS. Kemudian ada kamera 8 megapiksel bukan 3.4 yang berguna sebagai periskop telefoto. Kemudian ada sensor ultrawide dengan besaran sensor kamera 8 megapiksel bukan 2.3. Kemudian pada Realme juga menggunakan setup triple kamera dengan resolusi kamera utamanya sebesar 64 megapiksel bukan 1.8. Kemudian ada sensor kamera ultra wide angle-nya sebesar 8 megapiksel bukan 2.3. Dan terakhir kamera makronya sebesar 2 megapiksel. Pada bagian kamera selfie-nya, kedua smartphone memiliki kamera selfie yang berbentuk punshole. Untuk Infinix Zero X Pro memiliki kamera selfie sebesar 16 megapiksel untuk wide angle, lalu dilengkapi dengan dual lead flash. Dan pada Realme memiliki besaran sensor untuk kamera selfie-nya sebesar 32 megapiksel bukan 2.5. Baik itu smartphone Infinix Zero X Pro maupun Realme GT Master memiliki fitur yang setara dengan HP flagship. Dan fitur-fitur tersebut dapat kamu gunakan baik siang maupun malam hari. Oke, langsung aja kita bandingkan kedua smartphone ini dalam segi kamera, baik itu kualitas foto maupun videonya. Berikut adalah contohnya.
detail ya. Untuk yang atas nih Infinix, agak noise-nya kelihatan ya. ya. Nah, kita gerak-gerakin, nggak patah-patah. Kata-kata juga Realme fokusnya dia itu ya, langsung ya, otomatis ya. Ya, benar. Kita coba di pengaturan selanjutnya. Nah guys, kita berada di pengaturan 1080. Untuk di Infinix-nya nih pengaturannya ada di 1080 30 fps, ada yang 60 fps. Ya. Dan untuk kamera selfie-nya ini Infinix 4K-nya juga ada 30 fps, ada 60 fps-nya ada. Nah, untuk yang Realme itu nggak ada ya guys, yang untuk kamera selfie-nya. Mungkin kamera utamanya ada ya, Pak, ya. Benar. Sangat mulus banget ya. Kalau yang Realme ini di pengaturan 1080-nya bagus banget. 1080 ini sangat detail ya, noise-nya kurang. Kalau untuk yang Infinix masih terlihat jelas noise-nya. Ya, benar. Kita ke pengaturan selanjutnya ya. Udah habis nih. Thank Komen you ya, guys. guys. Komennya jangan lupa. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan Pagi sepertilah contoh kamera utama di pengaturan 720 pixel per 30 fps antara Realme GT Master dengan Infinix Zero X Pro. Bisa dilihat ya perbandingannya. Untuk kamera Infinix sedikit berwarna coklat, sedangkan untuk Realme sedikit rada putih cerah ya. Dan untuk autofokusnya sendiri bisa terlihat sama-sama autofokusnya bekerja dengan baik. Dan untuk FPS-nya sendiri pergerakannya juga walaupun hanya 30 fps tidak menimbulkan efek patah-patah atau lag. Oke. Sekarang kita pengaturan yang lebih tinggi ya, 1080 pixel. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Warnanya juga hampir sama seperti dengan 720 pixel. Tidak ada perubahan, nampak sedikit detail aja dari kedua kamera di pengaturan yang lebih tinggi 1080 pixel. Oke, ini di pengaturan yang lebih tinggi ya, di 4K per 30 fps. Coba saya untuk autofokusnya Realme lebih cepat bekerja dibanding dengan Infinix ya, masih rada blur. Anda bisa lihat sendiri perbandingan gambar dan warnanya, kedetailan serta pencahayaannya yang ditangkap oleh kedua kamera ini. Saya sih masih condong ke Realme ya untuk kejelasan serta kedetailannya. Oke, sekarang kita bahas tentang fitur-fitur bawaan dari kedua smartphone ini. Realme GT Master telah mendukung jaringan 5G. Kemudian smartphone ini juga telah memiliki fitur NFC. Sedangkan untuk Infinix Zero X Pro belum mendukung jaringan 5G. Selain mengorbankan jaringan 5G, smartphone ini juga belum memiliki fitur NFC. Lalu kedua smartphone telah memiliki sensor keamanan atau sensor fingerprint di bawah layar. Oke, lanjut di bagian baterai. Infinix Zero X Pro memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh dengan daya pengisian cepat 45 Watt. Pengisian baterai dari 0 sampai 40% hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Realme GT Master memiliki kapasitas baterai sebesar 4300 mAh dengan daya pengisian cepat sebesar 65 Watt. Pengisian baterai dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 33 menit saja. Untuk kapasitas baterai, Infinix Zero X Pro lebih besar ya, 4500. Namun untuk daya pengisian cepatnya,
Realme GT Master memiliki keunggulan untuk pengisian daya cepatnya. Terbukti dari 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu 33 menit saja. Oke, dari perbandingan tadi, manakah yang kamu pilih antara Infinix Zero X Pro maupun Realme GT Master? Mengingat kedua smartphone ini memiliki rentang harga yang hampir sama, yaitu 4 jutaan. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.